Assalamualaikum anak-anak ibu yang hebat. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah. Sekarang kita berdoa dulu agar semua kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Nah, sekarang yang memimpin doa kita, ketua kelas kita ya. Karena tadi Bu lihat dia yang pertama datang. Ya, boleh kita mulai ketua kelas? Ya, mulai. Adakah anak-anak ibu hari ini yang tidak hadir? Tidak, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali. Nah, anak-anak ibu, mari kita stopkan sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Ya, istirahatkan sejenak fisik dan mental selama lebih kurang 3 menit dengan cara tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Mari kita ulangi bersama-sama ya. Ayo lakukan. Tarik nafas pelan-pelan. Kemudian keluarkan dengan pelan-pelan. Ulangi kembali. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Ya. Bagus anak-anak hebat. Sekarang coba kalian amati gambar emoji yang ada di depan. Bagaimana perasaan kalian hari ini sesuai emoji? Senang? Hebat ya. Perasaan kalian bahagia semua ya. Mudah-mudahan pelajaran kita nanti membawa bahagia juga ya. Ya, amin. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang coba jawab hewan apa yang anak-anak pelihara yang ada di rumah kita. Coba, siapa yang punya hewan peliharaan? Iya, coba, Abang. Iya, bagus, kucing. Lagi? Hewan apa? Ayam. Ayam sama kucing. Iya, bagus. Kakak? Iya, bagus. Lagi? Yang belakang? Ayam sama kucing. Berarti peliharaan kita ada ayam, ada kucing, ya? Iya. Kemudian, bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak? Ada yang tahu? Iya, melahirkan. Kalau ayam? Bertelur. Kalau kucing tadi melahirkan, ya? Iya. Berarti di sini punya peliharaan masing-masing ya. Berarti ada 2 tadi ya, kucing dan ayam, ya. Ya, benar ya. Kalau ayam itu berkembang biak dengan bertelur ya. Ya. Dan kucing berkembang biak dengan melahirkan. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar IPAS tentang siklus hidup hewan. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Ya. Ya. Di mana kalian nanti akan mengamati gambar, video, kemudian berdiskusi serta melakukan presentasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis serta
mendeskripsikan siklus hidup hewan dan manusia. Anak-anak ibu semua, perlu kalian ketahui, hewan yang memiliki keanekaragaman yang tinggi, ini yang membuat siklus hidup pada hewan lebih kompleks dan bervariasi. Hewan bisa berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ya, bagus. Hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan, menyusui anaknya. Perilaku induk terhadap anaknya juga bermacam-macam. Nah, anak-anak ibu, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar infocus kita. Hewan apa yang ada di gambar? Anak kucing. Iya. Terus bagaimana siklus hidup kucing ini? Gambar kucing apa ini? Nih, bayi kucing. Terus anak kucing. Terus kucing dewasa. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Siklus hidup manusia. Ya. Nah, coba kita perhatikan gambar lagi, ya kan? Nah, siklus. Baik, kalau gambar yang ini bagaimana? Gambar siklus hidup manusia. Ya, bagaimana siklus hidup manusia ini? Coba, bagaimana? Coba. Nih, ada janin, kemudian bayi, kemudian anak-anak, dan dewasa. Ya, pintar. Dalam mengamati gambar sekarang, coba kalian amati video pembelajaran kita. Ayo, arahkan pandangan anak-anak ibu ke depan. Semua mari kita simak video kita. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Berikut materinya. Sekarang kita langsung masuk yuk ke materi pertama, yaitu topik siklus hidup dan rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Materi ini akan kita buka dengan pertanyaan, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Lalu, mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Jawabannya ada 3. Makhluk hidup berkembang biak supaya bisa mempertahankan keturunannya, supaya tidak punah, dan supaya generasi mendatang masih bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Lalu apa akibatnya jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Akibatnya adalah makhluk hidup tersebut bisa mengalami kepunahan dan generasi mendatang tidak bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yuk apa saja penyebab kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pada hewan, penyebab kepunahan adalah dikarenakan habitatnya yang rusak. Kedua, makanan mereka di alam liar sana berkurang. Dan yang terakhir adalah karena perburuan hewan. Sedangkan penyebab kepunahan pada tumbuhan dikarenakan penebangan liar pada pohon-pohon di hutan sana. Dan tidak ada penanaman kembali setelah ditebang tersebut. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar istilah punah dan langka. Punah dan langka artinya berbeda. Jika punah artinya sudah tidak dapat ditemukan lagi. Jika langka artinya masih ada tapi sulit untuk ditemukan. Berikut adalah makhluk hidup yang sudah langka dan punah. Yang sudah punah ada burung dodo dan harimau Jawa. Sedangkan yang langka adalah pohon cendana yang berasal dari NTT. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi kedua, topik B, siklus hidup hewan sama atau berbeda. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah putaran kejadian yang berulang dalam kehidupan suatu makhluk hidup. Dalam suatu siklus hidup terdiri dari berbagai tahap. Kita lihat yuk contohnya pada siklus hidup berikut ini. Pada siklus hidup manusia terdapat 4 tahap. Yang pertama tahap janin, lalu kedua bayi, ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah dewasa.
Sedangkan di siklus hidup kucing hanya terdapat 3 tahap. Yang pertama bayi kucing, kedua anak kucing, dan yang terakhir adalah kucing dewasa yang akan melahirkan bayi kucing. Selanjutnya adalah siklus hidup tomat. Kalian bisa lihat ada berapa tahapan dalam siklus hidup tomat? Ya, benar. Ada 6 tahapan dari mulai biji sampai menjadi tomat lagi. Baik anak-anak, berikut adalah siklus hidup dari hewan ayam, ikan, dan sapi. Diperhatikan ya. Anak-anak, setelah melihat siklus hidup hewan tadi, pertanyaannya adalah, apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Jawabannya adalah hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Dikarenakan hewan memiliki cara berkembang biak yang beragam, yaitu melita dan telur. Terima kasih telah menyimak video dengan tertib ya. Ya, oke anak-anak. Oke anak-anak ibu yang hebat, kita lanjut lagi ke pembelajarannya. Tadi ibu sudah membagikan teks tentang siklus hidup hewan di awal pembelajaran tadi. Sekarang siapa dari anak-anak ibu semua yang bersedia membaca ke depan? Ayo. Siklus hidup ayam dimulai dari Besarkan telur suaranya. ayam betina akan mengumpulkan telurnya di sarang dan menyirami telurnya. Supaya tetap hangat, induknya betina akan menyirami telurnya. Selama sekitar 21 hari kemudian menetas anak-anak ayam yang mungil. Anak-anak ayam mirip dengan induknya, namun paruhnya masih kecil. Bulunya pun halus dan lembut. Induknya ayam akan menjaga anak-anaknya. Induknya ini juga akan mengajari anak-anak ayam untuk minum dan mencari makan. Anak ayam pun terus tumbuh sampai jadi ayam dewasa. Saat umurnya 6 bulan, jenggeranya pun sudah tumbuh seperti induknya. Ayam dewasa pun siap untuk bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Ikan mas betina menyimpan telurnya pada tanaman air. Telur-telur ini cukup lengket sehingga bisa menempel pada tumbuhan air. Sekali bertelur, ikan mas tidak bisa mengeluarkan telur dengan jumlah ratusan. Setelah 2-3 hari menetaslah bayi-bayi ikan yang sangat kecil induk. Ikan mas tidak merawat dan menjaga telurnya. Bayi-bayi ikan ini harus menjaga dirinya sendiri. Kecil hewan ini bersembunyi di balik tanaman agar tidak dimangsa hewan lain. Bayi-bayi ikan ini juga harus mencari makanan sendiri. Tanaman menjadi tempat berlindung dan sumber makanannya. Dalam waktu seminggu, bayi ikan ini sudah terlihat lebih besar. Ikan kecil ini pun berenang lebih lincah dan berani keluar dari persembunyiannya. Ikan mas akan menjadi dewasa setelah berumur 1 tahun. Ketika dewasa, ikan mas sudah bisa bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Iya, kasih tepuk tangan anak-anak ibu. Iya, terima kasih, pintar sekali. Siklus hidup sapi berkembang biak dengan cara melahirkan mirip seperti manusia. Anak sapi berada dalam perut induknya selama 9 bulan. Umumnya sapi betina hanya melahirkan 1 anak. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusui pada induknya selama beberapa bulan. Lalu hewan ini akan mulai mencari makan sendiri. Jika sapi ini hidup di peternakan, maka akan dirawat dengan diberi makan oleh pemilik ternak. Sapi menjadi dewasa saat berumur 12 tahun. Saat 1 itu sampai 2 sapi tahun.
ini sudah bisa berkembang biak dan memiliki anak sendiri. Sapi liar bisa hidup sampai 20 tahun. Sampai ternak umurnya lebih pendek karena akan dipotong untuk diambil dagingnya. Iya, bagus. Tepuk tangannya Nana Ibu. Iya, terima kasih. Pintar sekali. Siap. Dari teks video serta gambar tadi, apakah semua hewan mengalami siklus hidup yang sama? Tidak. Ya, bagus. Ya, bahwa siklus hidup hewan itu tidak sama. Sekarang ayo berdiri. Sekarang ayo berdiri. Kita akan melakukan ice breaking bersama. Ayo. Siapa tadi? Yang maju ke depan mimpinnya ya Kak. Sini Kak. Ya, biar kita sama-sama semangat semuanya ya. Ayo. 1, 2, 3. Berdiri nak, berdiri. Yang pertama, roti. Yang kedua, penguatan. Yang ketiga, roti. Yang keempat, baca. Yang kelima, Pancasila. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD sesuai kelompok absen yang awal ya. Ya, kita ada 4 kelompok ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Sekarang Ibu bagikan ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi tentang siklus hidup hewan dan manusia. Kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Waktu pengerjaan LKPD kita 20 menit. Paham anak-anak? Iya, kerjakan. Yang menulis 1 orang, yang mengerjakannya sama-sama ya. Yang dinamakan kerja kelompok itu kita kerjakan sama-sama. Iya. Iya, yang betul. Ya, coba kerjakan sama-sama. Jangan di meja ya, Nak. Iya, kerjakan. Ini kelompok ini. Nah, kerjakan. Siapa yang nulis? Nah, tulis. Tulis. Anak siap. Ayah ya.
Ini punya masa kayak gini kali, kayak gini punya. Kayak gitu. Oke, anak-anak ibu, waktunya telah habis, ya. Siapa yang berani tampil ke depan untuk menyampaikan hasil pekerjaan tugasnya? Ayo, silakan. Manusia, janin, bayi, anak-anak dewasa, ayam, telur, anak ayam, induk ayam, telur, bayi, ikan, induk ikan, anak sapi, induk sapi, terus induk sapi, ikan, ayam, kucing. Iya. Terima kasih. Baik, yang lain silakan yang ingin memberi tanggapan. Ayo, kelompok lain. Ya. Ya, apa itu? Sangat bagus. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan anakku. Iya, bagus. Silakan duduk kembali ya, Nak. Ya, terima kasih. Janin, bayi, anak-anak dewasa, telur, bayi, bayi ayam, anak-anak ayam dewasa, telur, anak-anak ikan dewasa, melahirkan anak-anak sapi, sapi dewasa. Iya. Yang lain ada yang memberi tanggapan? Iya. Bagus sekali, tepuk tangan. Iya. Siklus hidup. 1. Manusia, janin, bayi, anak dewasa. 2. Ayam, telur, anak ayam, ayam dewasa. 3. Ikan mas, telur, bayi, ikan mas dewasa. 4. Sapi, melahirkan anak sapi, induk sapi. Ya, ada yang memberi tanggapan? Ya. Iya, bagus. Iya, sangat bagus. Kasih tepuk tangan. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Semuanya karena sudah melakukan presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Iya, benar sekali ya. Bahwa siklus hidup manusia yaitu ada janin, bayi, anak-anak, dan dewasa, ya. Ya. Siklus hidup ayam yaitu telur, anak ayam, induk ayam atau ayam dewasa, ya. Ya, terus sedangkan siklus hidup ikan mas yaitu telur, bayi ikan, induk ikan. Iya, bagus. Kemudian siklus hidup sapi. Bagaimana? Ada anak sapi dan induk sapi. Iya, bagus sekali. Sekarang Ibu akan memberikan reward pada kelompok yang aktif, ya. Yaitu jatuh pada kelompok 1. Ya. Jatuh pada kelompok 1, Ibu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk dulu kelompok 1. Ayo. Ya. Ibu rasa tadi kurang meriah ya. Coba kita ulang lagi tepuk tangannya. Tumbuh kembang manusia akan dimulai dari pembentukan embrio
dan sel janin saat ibu hamil. Kemudian bayi dilahirkan hingga tumbuh menjadi dewasa. Kemudian bayi dilahirkan hingga tumbuh menjadi dewasa dan masuk lanjut usia, ya. Tentunya pada proses itu akan diproses berkembang biak agar keturunannya tetap berlanjut. Siklus hidup hewan dimulai dari hewan tersebut lahir hingga mati, yang pada setiap hewan bisa berbeda. Ini sesuai dengan jenis dan spesiesnya. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada juga yang bertelur hingga membelah diri. Sekarang anak-anak ibu akan mengerjakan soal latihan, ya. Dalam pengerjaan kalian akan ibu beri waktu 5 menit, ya. Silakan kerjakan. Baiklah, waktu kita telah habis. Silahkan kumpulkan latihannya. Kumpulkan ke depan latihannya. Ya, bagus. Baiklah, anak-anak ibu semua. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ibu ulangi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Coba tepuk tangan dulu. Iya. Ya. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita ini? Tadi saya suka sangat menonton videonya, Bu. Iya, bagus, pintar sekali. Semuanya senang? Iya, Bu. Semuanya senang? Iya, bagus. Baik anak-anak ibu. Sekarang kita melakukan ice breaking, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, Ibu akan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu masih pada bab 2 tentang metamorfosis. Kalian bisa pelajari di rumah, ya, nak. Baiklah anak-anak ibu, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, kita mulai. Siap.